Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, bersyukur kita yang sebesar-besarnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana cuaca pagi ini sangat mendukung. Ini merupakan berkah kepada kita semua, termasuk ananda kami, karena tidak ada yang merasa kepanasan. Selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan besok kita dapat syafaat nanti dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu staf pimpinan, dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan kepada ananda kami yang selalu kami sayangi, selalu kami harapkan mudah-mudahan ananda ke depan menjadi orang-orang sukses, menjadi pemimpin-pemimpin nanti untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa ini supaya lebih maju lagi ke depannya. Pada peringatan Isra Mi'raj pagi ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama, ananda, ini berkaitan dengan kegiatan kita nanti di waktu bulan suci Ramadan. Ini baru secara garis besar disampaikan untuk proses PBM. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di masjid dan musola terdekat dengan tempat tinggal. Bagaimana teknisnya nanti akan kita sampaikan. Ini masih secara umum, baru informasi kita terima dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati dan ananda yang kami sayangi, di momen memperingati Isra Mi'raj ini, kenapa kita selalu memperingati? Ya, ini tujuannya supaya bisa menambah iman dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah disampaikan, sudah dibacakan ayat suci Al-Quran, yang mana pengertian Isra dan Mi'raj tadi. Isra itu ada perjalanan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu apa? Dari Masjidil Aqsa dinaikkan, ya, menuju langit ketujuh. Di sanalah baru didapatkan perintah melaksanakan sholat. Jadi artinya ananda, kita selalu memperingatkan ini, mengingatkan kembali kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bersama apa makna dari Isra Mi'raj tadi. Pertama di sana adalah kekuasaan Allah. Kalau zaman dulu itu asumsi masyarakat waktu itu tidak masuk akal apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena beliau diberangkatkan, diperjalankan. Kenapa? Sesuai dengan teknologi zaman waktu itu. Kalau sekarang kita bawa logika, diperjalankan. Contoh, ananda berangkat dari sini dengan pesawat ke Jakarta sampai berkisar mungkin 1 jam. Terus ananda berkunjung ke daerah pedalaman, yang mana di daerah pedalaman tersebut mereka tidak tahu yang namanya pesawat. Ananda sampaikan kepada penduduk yang ada di pedalaman tadi bahwasanya ananda dari Sumatera Barat
ke daerah Pulau Jawa hanya menempuh 1 jam. Mereka tidak yakin. Ya, mereka tidak yakin. Nah, itulah gunanya diberi pemahaman kepada mereka. Ini diperjalankan. Kalau diperjalankan itu ada perantara. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj itu kendaraan. Diberangkatkan dengan kendaraan ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Di sana diterimalah instruksi untuk umat Islam itu melaksanakan sholat. Waktu itu instruksinya 50. Coba bayangkan Anda, 50 sehari semalam melaksanakan sholat. Jadi memohon Nabi kita, kalau itu ya Allah tidak akan sanggup umat saya. Akhirnya dengan permohonan Nabi kita tersebut, maka diambillah 5 kali sehari semalam. Jadi Ananda, inti dari peringatan Isra Mi'raj ini, momentum kita sekarang mengevaluasi diri kita masing-masing, introspeksi lagi diri kita masing-masing. Apakah ini sudah kita jalankan? Yang belum melaksanakan sholat, mulailah perlahan-lahan Ananda mulai sholat. Yang belum atau yang belum mau bersedekah, mulailah perlahan-lahan kita bersedekah. Yang belum melakukan perbuatan baik, silakan mulai perlahan-lahan kita melaksanakan perbuatan yang baik. Kenapa Ananda? Karena sesuatu yang kita laksanakan itu akan menjadi kebiasaan nanti. Dan apa yang Ananda perbuat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Ananda sadari. Percaya itu. Tanpa Ananda sadari. Masing-masing diri Ananda coba dari kecil, mulai kapan Ananda mengingat waktu kecilnya sampai mengingat waktu sekarang, pasti ada hal spiritual nanti dalam hidup Ananda itu yang tidak Ananda bisa secara logika Ananda pikirkan. Coba ingat lagi, kembalikan memorinya dari awal. Kapan Ananda ingat masa hidupnya, umur berapa Ananda mulai ingat, coba diingat-ingat sampai Ananda posisi sekarang. Pasti ada 1 atau 2 hal spiritual yang Ananda alami yang tidak masuk akal logika Ananda. Coba diingat-ingat itu. Jadi artinya, kalau kita berbuat baik, kalau kita menjalankan perintah Allah, kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat jahat, ya, kejahatan yang kita lakukan itu tidak akan permanen. Nanti akan diarahkan lagi menuju kebaikan. Ustaz Uji tahu? Ya, latar belakangnya tahu? Pemabuk, segalanya dia lakukan, ujung-ujungnya dia tobat, jadi ustadz, meninggalnya di posisi sudah jadi ustadz. Artinya apa? Didikan orang tuanya dari awal itu sudah dididik dengan agama. Berbuat jahat pun dia dikembalikan nanti perlahan-lahan kepada yang baik. Coba Ananda, apa yang akan Ananda minta? Coba berdoa dengan serius, berdoa dengan konsentrasi, meminta, menangislah Ananda waktu meminta tadi. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kembali Bapak doakan Ananda menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Salah janggal mohon maaf. Bapak sudah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.
Hidup. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 1.300 orang, hanya puluhan orang yang menjawab salam. Hukum menjawab salam wajib. Mari sama-sama kita lihat siapa wajah-wajah yang berdosa pada pagi hari ini. Siap melihatnya? Bibir siapa atau mulut siapa yang tak menjawab salam, itulah wajah-wajah yang berdosa. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di ujung sana ada. Masih ada ya. Hukum menjawab salam itu wajib. Hanya 2 tak boleh menjawab salam. Mau tahu? Yang pertama ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak boleh dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi, tidak boleh dijawab. Yang kedua, tidak boleh salam itu dijawab ketika Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada jawabannya? Coba jawab. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kami insyaallah. Semoga yang menjawab salam masuk surga. Semoga yang menjawab salam makin cantik. Semoga yang menjawab salam makin ganteng. Semoga yang menjawab salam dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan kuburnya. Lapang kubur, Pak? Ya. Kita semuanya akan pulang menghadap Allah. Semoga Allah lapangkan kubur kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Halo. Bisa fokus sini semuanya? Yang laki-laki di belakang, halo. Jangan sampai ada dusta di antara kita ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadir rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati orang tua kami semuanya yang berada di sekolah ini, baik dari pimpinan, kepala sekolah, guru-guru, semua yang mengajar. Saya Sepdiki Iswandi adalah alumni dari sekolah ini. Kita itu adalah murid adik-adik semuanya. Kita itu hebat karena ada yang menghebatkan kita. Siapa yang menghebatkan kita? Guru-guru yang mengajar kita. Berterima kasihlah kepada guru-guru yang senantiasa memberikan pendidikan, ilmu, pengetahuan kepada kita semua. Kita beri aplaus dulu adik-adik semuanya untuk guru-guru yang luar biasa. Semoga guru-guru yang ikhlas memberikan ilmu kepada kita, Allah berikan umur yang panjang. Ikhlaslah mengaminkan adik-adik. Ada berang kapak ibu? Enggak. Semoga yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semuanya mendapatkan umur yang panjang, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, amin. Karena melalui guru-guru lah kita hebat adik-adik semuanya. Ayahanda kita, ibunda kita, guru-guru yang Allah muliakan, maupun yang mengajar ilmu agama, maupun yang mengajar ilmu kejuruan,
Man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan berupa ilmu pengetahuan apapun bentuk ilmunya, maupun bentuk ilmu agama, maupun bentuk ilmu kejuruan, otomotif, komputer, apapun ilmu yang diajarkan kepada adik-adik semuanya, kalau itu untuk kebaikan, insya Allah akan mengalir pahala kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga bisa mengajarkan kepada saudara-saudara kita nantinya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan, kebahagiaan. Mata dapat mendengar, telinga dapat dia. Lagi fokus. Lagi. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara, tangan dapat bergerak, kaki dapat melangkah, semuanya karena Allah. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah lah yang telah memberikan kepada kita apapun yang kita dapatkan pada hari ini. Makanya adik-adik berterima kasihlah kepada Allah. Kepada manusia saja, ku ada kawan, ku ada guru, ku ada saudara yang membantu kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Man la yashkurun nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak berterima kasih kepada sesama manusia saja dianggap tidak bersyukur kepada Allah, apalagi kalau tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Sama keluarkan suaranya. Mau salat kepada Rasulullah? Mau salat kepada Nabi? Orang yang paling merugi adalah orang yang dia tahu Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti, tapi dia tak mau bersalawat pada Rasulullah SAW. Makanya kami mengajak adik-adik untuk salawat sama-sama. Bisa semuanya? 3, 2, 1. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kul Mujari Bismillah Bilhamdulillah Ya Allah. Oke, insyaallah nanti kita upload. Cek Instagram Subjeki Iswandi, like, comment, and share. Siap semuanya? Promosi pribadi boleh? Boleh izin duduk kembali? Silahkan. Baik adik-adik yang berbahagia, semuanya semoga kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, dulu ketika sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Aku rindu dengan saudaraku, kata Nabi. Kagetlah sahabat adik-adik. Bukankah aku ini saudaramu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum ashabi. Kamu itu sahabatku, kata Rasulullah. Ikhwani, saudaraku, kata Rasulullah. Orang yang tak pernah berjumpa denganku, orang yang tak pernah melihat wajahku, kata Rasulullah, yang tak pernah hidup bersama aku, tetapi dia tetap beriman kepadaku. Kita ada jumpa dengan Nabi? Ada jumpa dengan Nabi? Tidak. Ada pernah lihat Nabi? Tidak. Hidup bersama Nabi? Tidak.
Makanya adik-adik, kalau kita beriman kepada Allah, mentaati Rasulullah, Rasulullah rindu kepada kita. Tanya hati kita adik-adik, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Pertama, kalau kita berzikir Allah, maka hati kita tenang adik-adik semuanya. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah. Tadi kita sudah sholawat. Sudah tenangkah hati kita? Sudah. Adik-adik, coba kami mengajak, angkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya. Boleh, mohon izin ya. Coba taruh di dadanya. Zikirkan dalam hati kita Allah. Coba kita untuk memanggil hati kita. Akankah bergetar hati kita dikatakan nama Allah? Kalau tidak bergetar, ditanyakan keimanan kita. Boleh? Coba tutup mata kita, kita menguji seberapa besar iman kita ketika dikatakan nama Allah. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran dikatakan, kalau dikatakan atau diucapkan nama Allah, bergetarlah hatinya, maka itu tanda orang yang beriman. Cek kita beriman atau tidak. Coba kita zikir Allah dalam hati kita. Bisa semuanya? Coba semuanya. Bismillah. Pejamkan mata kita. Allah. Dari hati yang paling dalam. Allah. Kalau belum bergetar hati kita mengucapkan Allah, mungkin ada dosa yang menutupi hati kita. Allah. Ucapkan di bibir kita Allah. Tangan di dada, mulut mengucapkan Allah. 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 Berapa kali kita mengucapkan Allah dalam sehari? Allah. Kalau belum bergetar hati kita, di mana letak iman kita? Cari lagi. Allah. Allah. Tanamkan dalam hati kita, hantam di kolbu itu. Allah. Allah. Pejamkan mata kita, mulut kita mengatakan Allah. Panggillah Allah, Tuhan kita yang senantiasa sayang kepada kita, kita sayang kepada Allah. Kalau belum ada getar dalam hati kita, mungkin banyak dosa yang kita miliki. Kita pernah melawan kepada orang tua, guru-guru, teman-teman yang kita ajak bermain yang tidak baik. Coba zikir lagi Allah. Tarik nafas kita Allah. Allah. Adik-adik semuanya, terasa ada getaran dalam hati? Kalau belum terasa, kalau kita zikirnya zikir Allah, belum terasa getaran dalam hati kita, kita yang tahu iman kita seberapa. Karena Al-Quran mengatakan, kalau belum ada getaran dalam hati kita, dikatakan nama Allah, tidak ada getaran dalam hati kita, diucapkan Allah, makanya dipertanyakan keimanan kita. Kalau ingin menguji iman orang masih ada atau tidak, ketika ada nama Allah dikumandangkan, nama Allah diucapkan, tidak ada bergetar hatinya, dipertanyakan imannya. Atau berkumandang azan, tak terpanggil hatimu adik-adik semuanya, tak terpanggil hatimu wahai abang-abang semuanya, ketika Allah memanggil melalui suara muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belum ada terpanggil hati kita untuk melaksanakan sholat, dipertanyakan iman kita. Kita yang tahu kita beriman atau tak beriman, kita dengan Allah yang tahu. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mengulang-ulang saja. Tadi sudah diantarkan oleh ayahanda kita, Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya kita memperingati Isra Mi'raj, memperingati bahwasanya perjuangan Rasulullah SAW menjemput panggilan Allah, menjemput undangan Allah. Allah mengundang Rasulullah SAW untuk dalam rangka menjemput panggilan, menjemput perintah untuk melaksanakan sholat. Adik-adik, sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada peristiwa Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana ada dua orang kekasih Rasulullah yang wafat atau meninggal dunia. Yang pertama
istri tercintanya Khadijah. Kalau istri tercinta wafat sedih nggak? Awak yang punya istri lah, iyalah jawab. Kalau istri tercinta yang wafat sedih nggak? Kalau istri tercinta siapapun orangnya pasti dia sedih. Yang kedua, pamannya Abu Thalib yang wafat. Makanya dikatakan tahun kesedihan Amul Husni. Ketika orang terkasih, orang tercinta wafat, meninggal dunia, makanya datanglah hiburan dari Allah untuk Isra dan Mi'raj. Diperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Siapa yang memperjalankan? Allah yang memperjalankan Rasulullah SAW. Semut kalau jalan kaki dari Lubuk Pasung ke Kota Solo berapa hari sampainya? Setahun. Tapi semut itu nebeng lewat bus atau mobil 1 hari mungkin sampai. Betul? Berjam ya, itu yang diperjalankan. Sederhana berpikirnya seperti itu adik-adik semuanya. Mungkin dulu orang tak percaya, namun hari ini orang sudah banyak beransur-ansur percaya, mungkin di kalangan kita semua yang belum belajar ilmu agama. Makanya adik-adik mungkin yang belum memahami, yang belum terlalu memahami tentang proses Isra dan Mi'raj ini, dalamilah adik-adik semuanya. Bahwasanya inilah perjalanan Rasulullah di malam hari, sekejap rasanya, tetapi banyak perjalanan Rasulullah SAW yang dicapai, yang ditempuhnya. Ketika panggilan itu datang, sebelum panggilan itu datang, ada sebuah wadah yang dibawa oleh malaikat Jibril yang terbuat dari emas. Kemudian dibelahlah dada Rasulullah SAW, dibersihkan dengan air zam-zam, dibantu oleh malaikat Mikail. Maknanya apa adik-adik? Bahwasanya ketika kita menghadap kepada Allah, bersihkanlah dada kita, bersihkan hati kita dari semua sifat yang kotor, dengki, iri, sombong, semuanya. Apapun itu barasiana tiawa. Pertanyaannya, akankah kotor dadanya Rasulullah? Bukan. Itu hanyalah ada hikmah di balik peristiwa itu. Hati kita yang kotor sebenarnya mungkin ada sombong, ada iri, ada dengki, ada hasud, ada banyak macam sifat sombong, sifat yang tercela yang kita miliki. Kalau kita mau sholat, sebelum takbiratul ihram kita ucapkan, bersihkan fikiran dan hati kita. Ya Allah, amba ikhlas, ya Allah, hilangkan semua sifat sombong kita, hilangkan semua kebencian kita kepada orang-orang yang menyakiti kita sebelum kita melaksanakan sholat. Makanya adik-adik, dibelahlah dada Rasulullah SAW sebelum dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Adik-adik yang berbahagia, ketika diperjalankan, apa nama kendaraannya? Buraq. Makanya ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6 dan 7, bertemu dengan para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ketika di langit pertama, Nabi Adam itu kalau menoleh ke kiri nangis Nabi Adam. Kalau menoleh ke kanan Nabi Adam bahagia. Tahu kenapa? Tidak tahu. Tahu? Ketika Nabi Adam menoleh ke kiri, ketika itu dia melihat ada umatnya yang banyak masuk ke dalam neraka. Ketika Nabi Adam menoleh ke kanan, maka ketika itu banyak Nabi Adam melihat umatnya yang masuk surga. Kita mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Semoga kita semuanya yang hadir pada hari ini, kita yang mendengarkan pengajian pada hari ini masuk surga, amin ya rabbal alamin. Adik-adik, sedih Nabi Adam, orang tua kita itu. Nabi Adam itu buyutnya kita. Orang tua kita saja sedih melihat kita. Nantinya kalau kita masuk ke dalam neraka,
kita sendiri yang punya badan, sedihkah kita kalau kita masuk neraka? Tanyakan hati kita. Hei kamu yang di belakang sana, adik-adik yang berbahagia mendengarkan suara ini. Akankah adik-adik tidak sedih ketika badan ini, jasad ini dibakar oleh api neraka? Tanyakan hati kita, nurani kita semuanya. Nabi Adam, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih melihat kita kalau kita masuk neraka. Makanya ini nasihat untuk kita semuanya. Ingatlah awak dari kini, dari ketik raja-raja gadang tababola tu tarubah tidur. Kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, bertemu dengan para malaikat, para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selesai di langit yang ketujuh, terakhir di Nabi Ibrahim, bahwasanya adik-adik yang berbahagia, sampai di penghujung malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, sampai di siku ambo mampu mantan engkau wahai Nabi, nak talu ambo mengatakan engkau menghadap Allah. Bagaimana itu? Jika diantarkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah menghadap kepada Allah, maka hancurlah malaikat Jibril ini. Begitulah rahasia Allah menjaga keesaan Allah, menjaga kekuatan Sidratul Muntaha itu. Tidak ada yang bisa memasuki singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril saja yang taat, yang patuh kepada Allah, tak bisa berjumpa dengan Allah, mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sendirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah salat tersebut. Awalnya 50 kali. 50 kali salat li talo. Ndak. Sekali li talo. Sudah nantalo salat sekali seharinya. Pertama, salat itu 50 kali. Lai sanggup? Lai sanggup? Mas suaranya kok. Lai sanggup? 2 kali sanggup? 3 kali sanggup? 4 kali sanggup? 5 kali sanggup? Sanggup 6 kali. Aduh sampai 6 dan 5 ya. Yang wajib ya. Pertama itu 50 kali. Ini skenario Allah. 50 kali. Turun Rasulullah, ditanya oleh Nabi Musa di langit yang ke-6. Tak taluk di umat engkau dari Rasulullah. Umat engkau lemah-lemah. Yo lemah wak. Yo lemah man. 50 tu nak sanggup dah. Sehari semalam 50 ni kata lo. Makanya kembali Rasulullah SAW, akhirnya 50 awalnya, akhirnya menjadi 5. Walaupun endingnya 5, nanti kita yang melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam diumpamakan sama melaksanakan dengan 50 kali perintah yang pertama itu. Lain, laksanakanlah sholat adik-adik semuanya dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya inti makna dari peringatan kita pada hari ini yaitu mengajak semuanya, adik-adik, saudara-saudara, guru-guru, semuanya, sahabat-sahabat, keluarga, teman-teman yang berbahagia semuanya, siapapun itu adik-adik yang punya keluarga, ajak sholat lenyo. 2 orang yang nyo pengen ajak sholatnya lenyo. Kurang lenyo. Lenyo masuk surga. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Kalau nggak ada kunci surga bisa masuk. Kelas tu kaba kunci. Dia yang masuk, kuncinya ada di kepala sekolah. Makanya caranya minta kunci atau ambil ke kepala sekolah. Kalau tidak ada kunci tidak bisa masuk, digembok saja.
Kalau ndak ada dia sholat, ndak bisa masuk surga. Amalan yang pertama kali ditanya di akhirat nanti yaitu yang sholat subuh tadi pagi, angkat tangan. Jujur. 1, 2, 3 lebih. 1, 2, 3 lebih. Yang tidak sholat subuh tadi pagi, angkat tangan. Adik-adik yang berbahagia, setiap tahun ini diperingati adik-adik. Kalau hanya sejarah perjalanan Rasulullah saja disampaikan, ndak menyimpan di kolbu adik-adik, ndak menyimpan di akal pikiran, di hati nurani. Sebenarnya peringatan hari ini mengajak adik-adik untuk yang mau masuk surga angkat tangan. Yang ndak angkat tangan ndak nil masuk surga. Kalau masuk surga angkat tangan sadonya. Tapi kalau ditanya sholat subuh ndak ada yang angkat tangan dah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari sekarang perbaiki amal ibadah kita. Salatlah, lainnya salat. Lainnya salat. Lain, kau dapat sadarlah diri awak adik-adik yang berbahagia. Salatlah sebelum disolatkan. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Bangunan ini kalau tidak ada tiangnya roboh nggak? Roboh. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka runtuh agama kita adik-adik yang berbahagia. Perbaiki sholat kita. Kok mungkin alun mudah untuk sholat di pasuhan sholat tuh lain nyuri pasuhan. Paksakanlah hari ini. Ketika muda ini paksakan beribadah kepada Allah. Kenapa demikian adik-adik yang berbahagia? Karena kalau sudah tua, kok kaki nan sakit, kaki remati, pinggang nan panik, pinggang nan sakit, kepala nan sakit, tangan tak kili, banyak nan sakit-sakit. Tanyalah ke papa, yo ke pak, yo bu, banyak nan sakit. Kadang awak pengen ke masjid tapi kaki sakit, nio kamu saji tapi badan lalatiah, badan nak batanago. Makanya dari ketek, kok ketek taraja-raja kadang terbawa tu terbah tidur. Kalau dari sekarang kita belajar untuk sholat kita paksakan, makanya dewasa nanti kita gampang untuk sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, akhirat di sana dipukul dipalu. Hidup di yatim piatu, dipukul dipalu, dipukul dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Yo rugi wak dia, yo rugi, yo rugi. Sampai jam berapa wak? Sampai jam belum balik.
Tahu kan enggak Nio Raja, Pak? Tahu, karena kita punya rasa yang sama. Kalau tiba di sekolah pengen enggak beraja, tiba di rumah Nio beraja. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua nabi itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma modelnya, caranya beda-beda masing-masing. Mi'raj yang paling sempurna yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, salatlah. Baku malih nawa semayang. Baku malih salat. Baku malih salat. Setan banyak. Berbentuk jin atau manusia? Manusia. Minal jinnati wan nas. Berbentuk jin atau manusia? Banyak. Banyak setannya. Banyak setannya. Iya, buanglah setan tuh jauh-jauh. Woi setan antu belau paingkin. Lain yang mau si setan. Kalau nak niyo mau si setan bakawanlah Jose. Lain niyo bakawan jo. Nggak. Yang di belakang bang. Lain niyo bakawan bang. Siapa yang mengadu abang? Setan. Kalangan jin manusia. Kurang kari suaranya bang. Dari kalangan jin atau manusia? Manusia. Oh parah kalau manusia kok pak. Nggak tahu di Turkiya sekarang. Banyak manusianya yang bermasalah. Adik-adik yang berbahagia, Masya Allah adik-adik semuanya, semuanya yang berbahagia. Sebenarnya dalam diri kita itu ada sifat baik dan sifat buruk. Memang kita itu ada musuh yang nyata kita, ada setan, iblis. Itu musuh yang nyata bagi kita. Itu musuh yang nyata bagi kita semuanya adik-adik yang berbahagia. Kalau kita mengajak kepada keburukan, maka kita berteman dengan jin yang tidak baik itu. Makanya jangan kita sampai berteman dengan makhluk halus yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk sholat. Kita ajak semuanya untuk sholat, beribadah kepada Allah. Makanya dari hari ini sampai seterusnya, sampai besok-besoknya, mungkin kita banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diuji dengan malasnya karena setan yang mempengaruhi kita. Kasar nggak setan itu? Nggak kasar adik-adik. Terkadang kita mesti juga mengatakan seperti itu musuh bagi kita. Itu yang harus kita lawan, kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang harus kita jaga adik-adik. Melawan hawa nafsu kita, melawan keburukan dalam diri kita, merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Rubahlah diri kita kepada kebaikan adik-adik yang berbahagia. Semuanya pasti diuji. Kami pun diuji, adik-adik diuji, Nabi saja diuji adik-adik yang berbahagia. Diuji pernah dibakar, diuji pernah dengan penyakit kulit. Semuanya punya ujian ya tuh. Adik-adik kalau ada yang diuji mungkin malah sholat, paksakanlah untuk sholat. Banyak musuh kita yang nyata memang iblis dan setan. Memang itu nyata musuh kita, bukan kasar bahasanya adik-adik yang berbahagia. Itu musuh yang nyata bagi kita. Jangan main-main sama iblis adik-adik. Jangan main-main. Dia lebih cerdas daripada kita. Azazil itu dulunya dia mulia, dia punya ilmu pengetahuan. Namun karena dia tak mau mentaati Allah untuk sujud, untuk patuh kepada Allah, menghargai Nabi Adam, makanya dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu musuh nyata. Secerdas-cerdasnya orang lebih cerdas juga godaannya adik-adik yang berbahagia. Kami ingatkan, kami pertegas kembali. Paksakan untuk menjadi baik, paksakan untuk sholat. Siap. Kita semuanya punya ujian adik-adik yang berbahagia. Kami sampaikan ada mikrajnya, ada cerita tentang Nabi Yunus adik-adik.
Nabi Yunus itu pernah diuji oleh Allah, dimasukkan ke dalam ikan yang besar. Iya, tahu semuanya? Nabi Yunus, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan oleh Allah kepada perut ikan yang sangat besar. Dan ketika itu Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hafal semua doanya, amalkanlah doa ini adik-adik yang berbahagia. Nabi Yunus dulu meninggalkan kaumnya, mungkin karena sudah sering berdakwah tapi tak mau umat mengikutinya. Makanya ditinggalkan umatnya, ditegurlah oleh Allah, dimasukkan ke dalam perut ikan. Ditegur Nabi. Nabi saja diberikan ujian oleh Allah. Makanya ketika itu berdoalah Nabi Yunus, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, ambo salah ya Allah, ambo berbuat zalim ya Allah. Nabi saja adik-adik, Nabi yang Allah muliakan, dijamin masuk surga, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak, kita, kami pun yang menyampaikan pesan ini pasti punya dosa adik-adik. Mengakulah salah di hadapan Allah, tidak hina kita. Mengakulah salah di hadapan Allah. Kita ini salah adik-adik, kita punya banyak dosa. Kami punya dosa, adik-adik punya dosa, kita semuanya punya dosa. Namun sebaik-baik para pendosa itu yang mau bertaubat kepada Allah. Nabi saja mengaku salah. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, berdoa, Rabbana zalamna, ampun ya Allah, ampun kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, tidak Engkau beri rahmat kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, rugi ambo ya Allah. Dulu Nabi Adam itu digoda oleh iblis. Iblis yang menggodanya. Ini skenario Allah adik-adik yang berbahagia. Makanya kami nyatakan dengan pertegas, itu musuh yang nyata bagi kita. Bukan dalam berkata kasar kami sampaikan, itu musuh yang nyata adik-adik yang berbahagia. Bahwasanya ingatlah Nabi Adam saja diuji oleh Allah, mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana, kita berapa kali berbuat dosa dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan. Mengakulah salah di hadapan Allah agar Allah mengampunkan dosa kita. Setuju? Yuk kita istighfar sama-sama adik-adik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat tangan-tangan semuanya, angkat tangan semuanya. Astaghfirullah, tempungkan berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ikhlaskan dalam hati kita, minta ampun sama Allah. Ikhlaskan dalam hati kita, mengakulah salah di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Lanjutkan sama-sama.
Lanjutkan terus. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kasih dan sayang-Mu, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami punya mulut kami punya banyak salah ya Allah. Melalui mulut kami banyak hati yang tersakiti. Melalui mulut kami hati orang tua kami tersakiti. Melalui mulut kami hati guru-guru kami tersakiti. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami punya mata kami salah ya Allah. Ampunilah mata kami ya Allah. Ya Allah, kami punya telinga ya Allah. Telinga kami salah ya Allah. Ampunilah telinga kami ya Allah. Ya Allah, kami punya tangan ya Allah. Ampunilah dosa tangan kami. Ampunilah dosa kaki kami. Ampunilah dosa perut kami ya Allah. Ampunilah dosa hati kami ya Allah. Dalam hati ini masih ada dengki ya Allah. Dalam hati ini masih ada sombong ya Allah. Dalam hati ini masih ada iri ya Allah. Dalam hati ini masih ada sifat tercela ya Allah. Hilangkanlah ya Allah. Hilangkan ya Allah sifat tercela yang kami miliki ya Allah. Buang jauh-jauh ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lanjutkan. Astaghfirullah. Ya Allah, sulit bagi kami untuk sholat ya Allah. Banyak ujian darimu ya Allah. Terkadang godaan lawan musuh kami terlalu berat ya Allah. Dari golongan iblis yang nyata musuh bagi kami ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk bisa memaksakan diri kami untuk sholat ya Allah. Kadang sholat subuh kami kesiangan, yang penting kami paksakan untuk sholat ya Allah. Daripada tinggal sholat kami, yang penting kami sholat ya Allah. Mohon terima sholat kami ya Allah. Mungkin belum ikhlas hari ini, kami paksakan dan kami paksakan. Semoga Engkau terima ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menerima, siapa lagi yang akan menerima sholat kami ya Allah. Ya Allah, ilmu kami tidak seberapa ya Allah. Dosa kami banyak. Dosa kepada teman-teman, dosa kepada ayah bunda. Mungkin ada ayah yang sudah tiada, mungkin ada bunda yang sudah tiada. Tidak sempat kami minta maaf ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Doakan ya Allah terbaik untuk kami ya Allah. Semoga mungkin bagi teman-teman yang ayahnya, ibunya sudah tiada, Allah lapangkan kuburnya. Allah terima amal ibadahnya. Allah masukkan ke dalam surga. Semoga kami yang masih hidup pada hari ini ya Allah mampu menjadi orang yang baik ya Allah, menyebarkan kebaikan dan takkan pernah meninggalkan sholat kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Kami penuh banyak dosa ya Allah. Nabi saja mengaku salah ya Allah. Kami manusia biasa banyak dosa ya Allah. Ampun kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang berbahagia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lembutkan hati kita.
Semoga Allah lembutkan pikiran kita. Semoga Allah jaga badan kita, tubuh kita. Allah jaga mata kita. Allah jaga mulut kita. Mungkin banyak dari mulut ini yang tersakiti, minta maaf kita. Sama-sama memaafkanlah adik-adik semuanya. Kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu senantiasa memperbaiki diri kita. Yang belum sholat, sholatlah adik-adik semuanya. Sholat itu untuk adik-adik, bukan untuk kami. Sholat kami untuk kami, sholat adik-adik untuk adik-adik semuanya. Sholatlah, karena itu penting untuk dilaksanakan. Dari sejak kecil hari ini, kalau tidak dibekali ilmu agama, tidak dibekali oleh sholat, maka dewasanya kita akan sulit nanti, susah kita nanti. Nabi saja, Nabi Yunus, Allah jamin masuk surga. Nabi Adam, Allah jamin masuk surga, mengaku salah. Kami pun ada salah, kalau ada salah dimaafkan, dimaafkan. Mungkin ada salah penyampaian kata, dimaafkan, mengakulah salah. Kita salah adik-adik semuanya. Mungkin dengan keluarga, ambo salah ma, ambo salah ya, ambo salah bang, ambo salah kak, ibu ambo salah, apa ambo salah, tidak ada ruginya adik-adik semuanya. Nabi mengaku salah, Nabi Yunus ambo salah ya Allah, Nabi Adam ambo salah ya Allah, ampun ambo ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ampun ambo ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampunkan ambo, wa tarhamna, kalau tidak engkau rahmati ambo ya Allah, lanakunanna minal khasirin, rugi ambo ya Allah. Nabi Yunus berdoa juga, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau Tuhanku ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, ambo salah ya Allah, ambo zalimi diri ambo salah. Mengakulah salah di hadapan Allah agar Allah ampunkan dosa kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, terutama kami yang menyampaikan. Saling menasihatilah adik-adik semuanya untuk kesabaran dan kebenaran. Makanya berdakwahlah kapanpun itu, dimanapun, ajak teman-teman kita. Karena mengajak itu bukan tanggung jawab ustadz, tapi tanggung jawab kita yang namanya Islam. Pasti bertanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau kami pun yang salah, wajib adik-adik ingatkan. Lain yang mengingat abang, lain tahu-tahu nampak di lapangan ada orang salah, tolong diingatkan. Lain ingatlah. Kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Kita semuanya punya salah. Kalau kita punya salah, ditegur oleh orang dengan cara yang baik, menegurnya harus dengan cara yang baik ya, jangan asal-asal teguran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia itu kepada jalan Tuhan dengan cara yang hikmah. Kalau sama anak ketek mengajak menegurnya dengan cara yang baik. Kalau dengan orang yang sebaya dengan kita, dengan cara yang baik mengajak orang itu, yuk sholat yuk, dengan lemah lembut, dengan tanpa tersinggung. Makanya hikmah itu dalam maknanya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berkahi kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dimaafkan. Mohon maaf dari kami. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Mohon maaf apa-apa ibu-ibu jika ada mungkin bahasa yang kurang tepat. Ini tulus dari hati untuk kita semuanya. Ini keluarga. Kami menganggap ini keluarga kami, makanya kami mungkin ceplos-ceplos dalam berbicara. Ini untuk kepentingan kita semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.